Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih, Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan sehat semua ya. Ya, kalau lihat Pak Pendetanya sehat gini semuanya pasti sehat. Iya, kalau Pak Pendetanya sukacita pasti jemaatnya juga sukacita. Amin. Amin, pasti itu. Ya, kalau wonten ulang tahun toh. Wah, bersyukur selamat ulang tahun Bapak Ibu. Pasamanipun Gusti GITJ Bulu Cangkring. Nggih, Gusti berkahi, nggih, tetap dikuatkan sekalipun memang tantangan iman ini luar biasa. Ya, saya melihat banyak pemuda Pak Pendeta ya, puji Tuhan. GITJ di sini pemudanya masih banyak. Kalau tadi saya pikir pemuda ternyata bapak-bapak. Oh ya puji Tuhan, bapak-bapak berjiwa muda, gitu kan? Ya masih kersa untuk melayani Tuhan, lain sebagainya. Itu memang melayani Tuhan itu lelah Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengetahui bahwa kita ini melayani Tuhan, itu nanti lelah kita itu akan hilang dengan sendirinya. Meskipun yang dilihat itu manusia kan, ngelados ini kan sudah dibawa nggih iki wae, iki sing nganyelke iki sing ngene. Tapi ketika kita mengerti bahwa ini kita melakukannya untuk Tuhan, oh iya. Lah Tuhan Yesus dulu juga. Bapak Ibu Saudara terkasih, bersama kita pada saat ini akan mendengarkan sapaan firman Tuhan sesuai dengan yang diberikan kepada saya. Itu firman Tuhan akan kita renungkan dari kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai dengan 30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa-Ku. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian sabda firman Tuhan. Bapak Ibu yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan serta melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Amin. Nggih, Bapak Ibu terkasih. Mungkin Bapak Ibu bahkan sampai sekarang ya masih mengingat satu peribahasa bagai air di daun talas nggih. Wonten tales nggih wonten mriki nggih kata sanget nggih. Nggih. Artinya itu kondisi seseorang yang mudah terombang-ambingkan. Ya, terombang-ambing. Ya, kalau air ditaruh di daun talas mesti mboten saged napa nggih langsung keserep ngaten, tapi miyar-miyur ngeten iki to. Nah, itu gambaran bagai air di daun talas. Jadi kalau orang diberikan kowe iki kaya air di daun talas, apa to? Ayo terombang-ambing terus ya Bapak Ibu. Ada kebimbangan dalam dirinya. Orang yang bimbang itu tidak mempunyai kepercayaan dalam dirinya secara utuh. Ya percaya tetapi belum tetek. Dan kita bisa membayangkan Bapak Ibu bagaimana kualitas hidup orang dalam kondisi seperti itu. Orang yang tidak punya pendirian. Bagaimana kualitas hidupnya? Ya, adanya cuma kebimbangan terus dalam hidupnya, tidak ada kepastian seperti itu.
Bapak Ibu, kondisi seperti itu yang dialami oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di bacaan tadi kita Bapak Ibu, diceritakan ketika hari pentabisan Bait Allah, itu Yesus sedang berjalan-jalan di Bait Allah tapi di Serambi Salomo. Di serambi yang namanya Serambi Salomo itu. Orang-orang Yahudi lalu bertemu dengan Yesus dan mengelilingi Yesus. Mereka berkata kepada Yesus, "Berapa lama lagi Engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika Engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Seperti itu Bapak Ibu yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi. Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Dia itu adalah Mesias. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak langsung menjawab, "Iya, aku ini Mesias." Mungkin di bacaan itu tidak langsung disebutkan, Yesus, aku adalah Mesias. Bapak Ibu, Tuhan Yesus jarang sekali mengatakan bahwa aku adalah Mesias. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa lihatlah melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan di dalam nama Bapakku, maka engkau akan tahu bahwa aku adalah Mesias. Apakah engkau ini seorang penyelamat, Yesus? Seperti itu. Mereka masih ragu Bapak Ibu, orang-orang Yahudi itu. Apakah Yesus ini benar-benar Mesias yang datang dari Allah atau cuma ngaku-ngaku Mesias? Karena memang dulu itu juga banyak nabi-nabi palsu yang mengaku, aku datang dalam nama Yesus seperti ini, tapi tidak, bukan Dia utusan Allah. Yesus adalah seorang Mesias meskipun Dia tidak pernah mengatakan dari bibirnya sendiri, dari mulutnya sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dalam nama Bapakku. Tetapi tetap mereka tidak bisa mempercayai, masih ada keraguan, kebimbangan. Belum bisa mempercayai kalau Yesus itu adalah seorang Mesias yang mereka tunggu-tunggu selama ini. Bapak Ibu, memang dalam sejarah hidup bangsa Yahudi, kalau kita memang Pak Pendeta mungkin sudah sering untuk mengkhotbahkan itu, Bapak Ibu, mereka memang sedang dalam menunggu datangnya seorang Mesias, bahkan sampai dengan detik ini. Mereka masih menunggu datangnya seorang Mesias yang tidak percaya kepada Yesus. Beda yang percaya dengan Yesus. Kalau yang percaya Yesus ya sudah, tidak lagi menunggu Mesias. Dialah yang sudah diutus oleh Allah datang ke dalam dunia ini, dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi juga banyak orang Yahudi yang masih menunggu datangnya seorang Mesias, menunggu datangnya seorang penyelamat dalam hidup mereka. Mengapa mereka butuh penyelamatan Bapak Ibu? Karena memang mereka sedang dalam kondisi dijajah oleh bangsa lain. Bapak Ibu, gambaran seorang penyelamat bagi bangsa Yahudi itu mereka mendambakan orang itu datang tinggi besar. Lah mbok bilih kados Bapak wonten Jawi menika nggih, tinggi besar. Monggo dipirsani. Nah nggih. Nah nggih, mbok bilih kan lebih tinggi dari saya. Tinggi, berbaju sirahkan, ada tameng, membawa pedang. Jadi laksana seorang prajurit. Karena mereka melihat prajurit-prajurit Romawi itu sedang berjaga-jaga, kekaisaran Romawi itu. Jadi mereka mendambakan seorang Mesias itu ya koyok ngene iki lho. Tinggi, gagah, membawa pedang, bawa tameng di sini. Jadi itu gambaran Mesias bagi mereka. Jadi mereka siap menerima, oh yo iki Mesias ini. Wis dhuwur, gagah, nggawa pedang, ada perisainya, lak dijuju, lak dijoblos ngene mboten mati nggih. Nah, itu mereka percaya. Tetapi yang datang, yang diutus oleh Allah itu seorang Yesus Bapak Ibu. Tidak membawa pedang. Tidak
membawa tameng, perisai diri. Mungkin tidak tinggi tegap seperti bayangan mereka pakai baju prajurit. Tuhan Yesus pakainya apa Bapak Ibu? Jubah nggih. Jubah. Lah piye nganggo jubah? Apa iso mlayu? Lah dikejar mangke pripun ngaten ta? Nah, akhirnya Bapak Ibu ada memang persepsi yang berbeda. Seorang penyelamat dalam konsep pemikiran orang Yahudi itu tinggi besar, gagah wes pokoknya. Lah ini Yesus datang dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus tidak suka kekerasan Bapak Ibu. Makanya tidak pernah diajarkan tentang kekerasan dalam pengajaran Tuhan Yesus, tapi adanya kasih. Nah itu dia. Nah, perbedaan persepsi seorang penyelamat orang Yahudi dengan Yesus berbeda. Orang Yahudi ingin diselamatkan secara politik, bebas dari kekaisaran Romawi. Sedangkan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka dari dosa. Secara rohaninya itu yang lebih dikuatkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, karena adanya perbedaan pandangan tentang makna keselamatan ini kemudian membuat orang-orang Yahudi meragukan apakah Yesus ini sekali lagi Mesias yang datang dari Allah. Bapak Ibu, kadang kan orang tuh melihat dari penampilan. Keyakinan yang diberikan oleh Yesus untuk meyakinkan orang-orang itu, ya lihatlah pekerjaan-pekerjaan, mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau panjenengan pirsani wonten ing bab saderengipun menika ada Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tapi tetap itu tidak bisa membuat mereka percaya. Karena gambaran mereka seorang Mesias itu ya seperti tadi. Jadi tidak bisa begitu percaya saja. Padahal Bapak Ibu, sebenarnya dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bermaksud mengajak orang-orang Yahudi untuk melihat bahwa ketika manusia itu menyadari dosanya dan mau untuk bertobat, percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi, maka hidupnya akan dituntun untuk melihat dan melakukan kebenaran. Karena mereka selama ini memang belum tahu kebenaran yang sejati. Contohnya saja hukum kasih Tuhan Yesus memberikan. Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Kita sudah terpilih. Banyak orang di luar sana tapi kita yang terpilih. Itu satu mujizat Bapak Ibu. Pasti mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi kata gembala kita. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, Tuhan Yesus itu gembala kita sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita baca di pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus Kristus, pangen kita ingkang sejati. Gitu. Sampun ngasoraken sariranipun. Dos pundi menika pangorbanan ingkang elok sanget wonten ing ngarsanipun Gusti. Tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawi ini Bapak Ibu, pengorbanan Tuhan. Kemarin kita sudah merayakan Paskah. Anangnya saderengipun kan wonten Rabu Abu, gitu. Lajeng Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Yang paling menentukan adalah Paskah. Dia sudah datang ke dalam dunia ini mau menderita, meninggalkan tahtanya yang suci, mau menderita sebagai manusia. Makanya kita belajar sang gembala kita sudah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih,
Tidak akan ada lagi pertanyaan kepada diri kita, apakah dia benar-benar Mesias? Apakah dia benar-benar sang penyelamat? Sang penyelamat dalam hidup kita, segala persoalan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kematian saja dia bisa kalahkan, apalagi untuk persoalan-persoalan kehidupan kita. Dia pasti bisa kalahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita, karena dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Ya, Tuhan Yesus hidup, ada hari esok. Jaminan itu selalu diberikan oleh Tuhan kita. Hidupku tak akan gentar. Seperti itu. Orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang tahu kehendak Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup. Kalau tidak ada hikmat, kita juga tidak akan bisa sabar, Bapak Ibu. Makanya ndonga nika nafas hidup orang percaya ya katanya. Berarti lah mboten donga berarti sampun pun pas we ya gitu kan. Sampun nggih sampun kapundhut berarti. Makanya ketika kita berdoa itu nafas, ketika kita bernapas berarti setiap hembusan kita nih, duh Gusti, Gusti, sinten ingkang wau wungu sare ndedenge. Adik-adik ada yang berdoa tadi bangun tidur? Wah, selak kesusu punya pakai multimedia lah seperti itu. Iya, kalau enggak berdoa itu kayaknya kok kayak sayur kurang garam gitu. Ibu-ibu mangke ingkang masak niku mesti paringi garam, kaldu lain sebagainya. Iya Bapak Ibu, seperti itu. Ketika kita berdoa, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Sehingga ketika angin-angin kehidupan tanda petik itu melanda kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak percaya kepada kekuatan-kekuatan duniawi ini. Kalau wingi ingkang badhe menggandakan uang akhirnya meninggal. Ya kok si ono sing percaya toh? Percaya dukun gitu loh. Saya tuh heran kok. Ya memang dia bukan anak Tuhan, ya bukan memang. Bersyukur anak-anak Tuhan di sini semuanya percaya kepada Tuhan Yesus total. Tidak usah ribut menggandakan uang. Ya, nanti Tuhan akan menggandakan lipat kali lipat asalkan kita cari kerajaan surga. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan Bapak Ibu, bukan diberi loh. Ditambahkan. Berarti kan sampun diparingi sak menika badhe pun wuwuwi dening Gusti. Lho niku lho. Itu Allah kita. Makanya harus percaya, jangan mendua hati. Ya aku ya percaya. Ning, aduh Bapak Ibu, kalau sudah percaya tapi masih ada koma, Ning, Mbak Ning itu enggak apa-apa ya, Mbak Ning ayu gitu kan. Lah Ning, aduh, daiki piye? Akhirnya juga tidak ada pengharapan dalam hidup kita. Pira wene kerja ya ngene-ngene wae, deloken kae lho tanggane awake dhewe. Nah, ini bukan sinetron nggih Bapak Ibu, tapi kenyataan hidup. Lihat tetangga punya ini, tetangga punya kulkas, kita yang kedinginan. Gitu. Lah gitu, lihat tetangga beli AC, kita yang kepanasan, gitu kan? Lah terus pripun hidup ini? Kalau nggak percaya, sesuk ono dewe wektune. Makanya waktu Tuhan kita menunggu itu dengan kesabaran, gitu loh. Kalau tidak sabar, ya wis seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu kita punya kekuatan yang baru. Sampun sabar, tenang, ndedonga wonten kegiatan ingkang mirunggan, ingkang tansah dipun paringaken Gusti dhateng kita. Pitados napa mboten? Amin. Enggak Bu, saya enggak pernah mila ndedonga rumiyin. Berdoalah dulu dengan sungguh-sungguh penuh iman kepada Tuhan.
maka pasti kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru ini kita akan bisa menjalani hidup dengan pasrah. Pasrah tetapi tidak tanpa gawe. Pasrah nggih disarengi kalian pandamel pakaryan kita, usaha-usaha kita. Ananging menawi sampun wonten kegiatan ingkang mirunggan, ingkang tansah enggal menika pasrah. Rasane iki enteng. Enteng napa tesih-abot Bapak Ibu menawi sampun ndonga. Enteng. Mesti niku badhe karaosaken langkung enteng tinimbang saderengipun ndedonga. Ngoten niku. Pekerjaan, usaha, pelayanan dilakukan dengan lebih lancar, tidak merasa kemerungsung lagi. Saya senang itu dengan lagunya yang ini itu, orang-orang yang kemerungsung itu. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Iki lagu apa? Oh begitu saya dengar-dengarkan, oh lah iya ya. Sing garai mumet iki ora anak-anak sing kaya ngono ning cicilan katanya gitu. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih ning lak kopine entek mumet meneh. Nah, mosok ngojoki kopi terus, ya ngaten kan? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kekuatan baru dari Tuhan Yesus tidak akan ada habisnya. Amin. Amin, karena memang dia tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasihnya itu tetap ada, tidak berkesudahan. Seperti itu. Dan kita juga bisa untuk memuji Tuhan. Ya, kalau kekuatan baru itu ada, ibu-ibu menika ingkang isa-isa napa teng Tegalan saben bunga susah Gusti kula puji kang mranata gesang kula rini matan klayan katresnan mila kula pasrah pangrehnya pasrah ing sak pangrengkang mau kuasa. Lah kan karena menteri ekonomi kan ibu-ibu di rumah. Iya toh? Lah ibu-ibu nih kemerungsung, bapak sudah hati-hati nih. Wah, jaga jarak, ambil start. Tinggal ngopi. Bojone, piye to iki aku ora direwangi ngene cah, ngene. Loh, ora ana wong lah nesu-nesu dhewe lah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi ketika ada kekuatan baru, mbok ditinggal bojone, ditinggal anake, do mancing, do kemana, bunga susah, Gusti kula puji. Ya, akhirnya rampung gawean. Manaipun ayem, tidak kemerungsung. Kalau untuk para pelayan Tuhan, apa lagunya Bapak Ibu? Tadi yang bawakan puji-pujian itu Pak Pendeta juga mungkin para majelis. Kerja buat Tuhan terlalu manis biar tanpa gaji. Pak Pendeta mau ndak ya jadi gaji gitu kan ya? Oh mboten mungkin. Tuhan Yesus ngandika siapa yang bekerja dia akan menerima upahnya. Seperti itu. Mungkin tidak mendapatkan gaji, tapi kan pasti ada rezeki. Gitu, saking menapa ingkang panjenengan tindakaken, saya menika ingkang tetanen, ngingah satu kewan, usaha napa karyawan swasta, mboten namung PNS ingkang saged gesang Bapak Ibu. Ampun napa-napa kudu dadi PNS. Wah, sak menika PNS aturane nritik ya. Masuk 7:30 sekarang pulang semuanya diatur lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu menika ada kekuatan baru itu sangat menolong kita. Kita bisa untuk terus melangkah dalam kehidupan kita. Tidak akan ada kata mandek. Seperti itu, tetap melayani Tuhan. Kemarin saya juga sempat lihat itu YouTube-nya Pak Pendeta ya. Itu ada. Ketika syuting di gitu kan. Bagus sekali tempatnya, tapi di mana itu Pak? Saya enggak tahu itu. Kehujanan juga ya.
Itu tentang melayani Tuhan itu juga kayak gitu kan. Ya, kalau ada kekuatan baru Bapak Ibu, semuanya saged pun ayai. Ngoten lho. Tidak ada yang tidak akan bisa diayai. Teman mangke nggih kita saged nggadahi pikiran ingkang positif. Pikiran positif, ada kedamaian, dan akhirnya badannya sehat. Cobi menawi pikirannya pun boten positif, boten damai, tentrem, tidak sehat badannya, kualitas tidurnya pun tidak bagus. Lah soalnya nopo? Menawi badhe sare tasih mikir, sesuk iki piye ya Bu, anak-anak iki udah mikir yang seharusnya itu menjadi bagian Tuhan. Kita kan mengerjakan bagian kita Bapak Ibu. Bagian kita apa? Ya kita kerjakan. Selebihnya nanti Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Amin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menikmati hari-hari dengan keluarga. Bu, ayo Bu, family time-nya ada. Nah, ngajak keluarga kemana? Dengan kolega, dengan tetangga. Mungkin orang tidak akan tahu kita lagi dalam persoalan yang berat. Karena ada kekuatan baru dalam diri kita. Kemarin ada satu keluarga di Gerobokan. Bu Neti gini. Oh iya. Dipikir sama kakak saya itu hidup kami itu adem ayem Bu. Lah puji Tuhan, ketika dia datang dia kaget. Loh, tak pikir keluargamu ku yo apik-apik wae, cukup kabeh. Jebule gali lubang tutup lubang. Biasa ya Bapak Ibu ya. Gali lubang tutup lubang. Seperti itu. Tapi untuk kepentingan membantu keluarga itu saya acungi jempol. Keluarga muda membantu keluarga. Bapak yang lagi sakit. Lho lah piye kok gak ngomong? Lah ngopo dia mau ngomongke? Sing ngerti ben Gusti Yesus. Alah ya ampun Gusti. Lah sekarang dia dikasih pekerjaan yang baru yang lebih baik di Batam. Nggih. Bapak Ibu, akhirnya semuanya itu akan kembali kepada kita ketika tidak ada kebimbangan dalam hidup kita. Karena kita adalah domba-domba Tuhan Yesus Kristus, pasti akan dituntun ke air yang tenang. Diberikan makanan yang hijau-hijau, kenyamanan, kedamaian. Bapak Ibu, kalau GITJ Bulu Cangkring 62 tahun ya. 62 tahun diberkati Tuhan luar biasa. Ini mengajak juga jemaat dan kita semua bahwa jangan bimbang. Tuhan tetap menyertai gereja ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Apapun yang menjadi persoalan di dalam gereja, setiap gereja ya memang ada persoalan. Tetapi ketika kita mengetahui gereja ini yang bangun sinten? Gusti, lumantar panjenengan sedaya. Menawi sampun dipun berkahi Gusti, wonten wau kan dinten pentabisan bait Allah. Sinten ingkang nabiske? Nggih Gusti Allah. Ingkang berkahi GITJ Bulu Cangkring nggih Gusti Allah piyambak. Sesirahing pasamuan nggih Gusti Yesus ingkang tansah badhe nganti lampah gesang pasamuan Pak Pendeta Dalabrayat, Majelis Dalabrayat, pengurus komisi sedayanipun tidak ada kebimbangan karena Tuhan kita Dia akan senantiasa menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita berdoa lagi. Allah yang Maha Kasih, kami mengucapkan puji dan syukur karena memang kami mempunyai Allah yang hidup. Engkau Sang Mesias, Penyelamat